Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat takmir Masjid Setengah Gedong, yang terhormat ibu-ibu muslimat, yang terhormat ibu-ibu fatayat, yang terhormat rekanita IPPNU, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini di majelis yang insyaallah membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Langsung mawon ke ibu-ibu, mbak-mbak. Pagi hari ini biasanya diisi dengan mauidhah hasanah. Untuk mauidhah kira-kira untuk kali ini kalau dengan kulo bukan mauidhah bahasanya, tapi mari ngaji bareng karena temanya untuk, kalau dengan kaulo insyaallah temanya selalu fikih. Kemarin sudah kaulo maturkan kepada Cak Ahmad, gimana kalau kita bahas fikih dari awal tentang toharoh, kemudian runtut, sholat, mandi besar, kalau masih ada waktu nanti haid, nifas, kalian kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pembahasan pagi ini kita awali dengan toharoh. Ibu-ibu sekalian, insyaallah setiap hari kan sudah wudu, sudah istinja, sudah. Cuma mari kita cek lagi. Kaulo juga pribadi sama mengecek apakah sudah sesuai dengan madhab kita, madhab Syafi'iyah yang kita praktekkan di Indonesia ini kan seluruhannya mayoritas menggunakan madhab Syafi'i, sehingga mari kita cek wudu kita sampun bener dereng, cara istinjanya sudah betul belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah untuk Mbah Wasil, untuk para masyayikh, untuk guru-guru kita, untuk mu'alif kitab. Semoga dengan barokah tawasul ini ilmu yang akan kita pelajari nanti membawa keberkahan dan manfaat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu Syekhana wa syaikhana khasatan ila sallallahu ila jami'il mu'allifil kutub allati ta'alamna. Al-Fatihah. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, pembahasan kita pertama adalah toharoh. Toharoh niku bersuci. Bersuci itu ada kalanya bersuci dari najis, ada kalanya bersuci dari hadas kecil, juga ada bersuci dari hadas besar. Yang akan kita bahas pertama bersuci dari hadas kecil ya, atau namanya wudu. Seperti biasa kita sebut wudu. Setiap hari kita minimal wudu 5 kali. Kalau batalan seperti kaulo, wudunya 5 kali setiap sholat wudu. Karena kaulo cenderung orangnya suka batal, sering gampang batal. Minimal kita wudu 5 kali. Coba kita paskan, panjenengan semua insya Allah sudah tahu semua. Fardu wudu ada 6. Fardu wudu ada 6. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan hingga siku-siku, yang ketiga mengusap sebagian kepala, yang keempat ada yang kurang? Oh salah nggih, yang pertama niat nggih. Masyaallah, jenengan kompoten tinggi kula. Yang pertama niat, Masya Allah. Yang pertama niat, baru yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima membasuh
kedua kaki hingga mata kaki. Telinga bukan termasuk fardu ibu-ibu. Nah, nanti ini pembahasannya seru nih ibu-ibu. Telinga bukan termasuk fardu. Jadi ini fardunya 6. Fardunya 6, niat, muka, tangan, kepala, kaki, tartib. Yang selanjutnya terakhir adalah tartib, urut. Nah, ini dia. Ibu-ibu sekalian, dalam wudhu itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama harus Islam. Kita sebelum bahas masuk fardunya, kita bahas syaratnya dulu. Syaratnya yang pertama harus Islam. Orang kafir mboten bareng wudhu atau wudhunya tidak akan sah. Kemudian yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk, atau kalau anak kecil biasanya sudah bisa cebok sendiri. Sudah bisa cebok sendiri kira-kira umur berapa? Kira-kira umur 6, 7 niku sudah tamyiz. Ini berarti wudhunya bisa sah ya? Bisa sah. Kemudian yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Tidak boleh haid, tidak boleh nifas. Kalau orang haid dan orang nifas berarti wudhunya tidak sah. Orang haid udah kadung kebiasaan wudhu, gimana pingin wudhu? Orang haid itu sedang membawa hadas besar. Wudhu tujuannya menghilangkan hadas kecil. Yang kecil, wong yang besar saja masih dibawa, masa mau menghilangkan yang kecil? Nah, niku namanya. Jadi kalau di dalam kitab wudhunya orang yang haid tidak sah. Tidak sah. Bahkan kalau semerap tidak boleh wudhu. Kok panggah wudhu? Niatnya nawaitul wudhu'a, niat wudhu, maka justru malah sampai bisa haram. Seperti orang haid kan nggak boleh sholat, terus sengaja melakukan sholat, hukumnya adalah haram. Nah sama wudhu juga seperti itu. Kadung punya kebiasaan wudhu, daimul wudhu, terus bagaimana kalau haid? Ya berarti kebiasaannya dialihkan kebiasaan baik yang lain. Mungkin kalau sedang haid biasanya daimul wudhu itu kan suatu kebiasaan yang baik. Maka kalau haid lisannya jangan berhenti membaca zikir. Boleh sholawat, boleh apa saja zikir. Itu sebagai ganti mungkin biasanya daimul wudhu. Ya bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi orang haid membawa hadas besar tidak diperkenankan untuk wudhu. Jadi orang haid suci dari haid dan nifas termasuk daripada syarat sahnya wudhu. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh ada sesuatu yang menempel pada anggota wudhu yang dapat merubah air. Contohnya bagaimana contohnya? Sesuatu yang menempel pada anggota wudhu yang dapat merubah air. Contoh, kita kan cewek-cewek, perempuan-perempuan biasanya pakai hembody, pakai masker, pakai lulur. Semisal jenengan lagi luluran tangan, lagi luluran sebadan, kemudian ingin wudhu setelahnya. Nah, nanti airnya ini untuk basuhan pertama masih ada lulurnya, kemudian kita bersihkan pakai air. Pasti airnya berubah menjadi air lulur, menjadi putih pasti. Tidak hanya lulur, apa saja yang bisa merubah airnya dengan perubahan yang banyak. Maksudnya bagaimana merubah itu? Yang perubahan yang banyak, ada perubahan itu sedikit, ada perubahan yang banyak ibu-ibu. Perubahannya bagaimana? Sampai airnya tidak lagi dijuluki air. Loh, kok ngonten? Ngeten ibu-ibu. Niki air aqua nggih. Bening, coba saya taruh air ini di gelas, namanya air gelas. Nggih? Air ini saya taruh di ember, namanya air ember. Namanya airnya nggak punya nama airnya, namanya air mutlak. Air yang tidak punya nama. Kalau semisal air ini kecampuran lulur sampai butek, saya taruh di gelas, namanya air lulur. Atau kecampuran semisal panjenengan lagi
Semisal teh lah, teh. Semisal kena teh. Walaupun toh di botol tidak akan ada yang menyebutnya air aqua. Pasti menyebutnya air teh. Karena sudah tercampur. Kalau namanya sudah berubah, berarti perubahannya pasti banyak. Jadi perubahan yang sampai merubah nama air, perubahan yang banyak. Kalau hanya sedikit, contoh nggih. Contoh, panjenengan di rumah kan baknya besar. Terus jenengan sabunan, lalu nyucinya, membersihkannya di dalam bak. Budek nggih, biasanya di dalam baknya. Apakah sampai merubah namanya menjadi air sabun? Boten nggih? Boten, pasti cuma air yang kecampuran sabun. Karena kembali bening lagi. Perubahannya hanya sedikit. Jadi kalau perubahannya tidak banyak tidak masalah. Yang masalah adalah perubahannya yang banyak. Kalau perubahannya banyak maka tidak memenuhi syarat sah wudu. Jadi panjenengan harus paskan. Semisal pakai hand body. Hand body itu kan ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau pengaplikasiannya itu hanya sedikit, cuma tipis-tipis mawon, pas wudu digosok niku tidak sampai merubah airnya, maka ya berarti tidak masalah. Tapi kalau panjenengan kalau pakai hand body itu sampai banyak, ketika kena air, airnya langsung putih, benar-benar putih. Jadi air hand body benar-benar bau wangi air hand body. Nah nanti ini berarti merubah air. Nah itu berarti tidak memenuhi syarat wudunya. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang menempel di anggota wudu yang bisa merubah air, baik baunya, warnanya, atau rasanya. Kadang nggak ada warnanya tapi rasanya pahit. Contohnya apa? Contohnya mungkin krim skincare. Ada skincare mungkin yang nggak ada warnanya, tapi kalau dirasakan sebenarnya ada rasanya. Itu juga bisa. Atau apa saja. Merubah 3 hal ini. Boleh bau, antara bau, rasa atau warna. Tidak boleh ya ada itu seperti itu di tubuhnya kita. Soalnya perempuan ibu-ibu kita setiap hari pakai hand body, kadang-kadang pakai masker, kadang-kadang pakai lulur. Jadi kalau mau wudu dihilangkan terlebih dulu. Atau panjenengan mungkin kalau mau wudu cuci muka dulu, maka sebelum niat itu sabunnya harus bersih dulu. Hilangkan busa-busanya dulu, baru kemudian basuh untuk pembasuhan wudu. Mantan ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit. Contohnya napa? Contohnya kutek niku ada ya. Kan kutek niku sebutan untuk mewarnai kuku nggih. Ada yang bisa diklentek, ada yang nggak bisa. Ada yang tersisa hanya warnanya saja, biasanya kita sebut dengan henna. Ada yang enggak, ada yang bisa diklentek. Kan sekarang kutek ini henna, kadang-kadang orang nyebutnya juga kutek. Makanya tergantung bisa diklentek napa mboten. Lek bisa diklentek berarti mencegah sampainya air. Walaupun toh sakniki niku macam-macam ibu-ibu. Sakniki niku ada yang namanya kutek tapi klaimnya halal wudu. Menurut pabriknya ini bisa menyerap air. Kalau bahasa Inggrisnya breathable, bisa menyerap. Padahal di dalam konsepnya wudu, kalau tangan ibu-ibu mengusap atau membasuh? Mengusap tangan atau membasuh tangan? Membasuh. Kalau membasuh itu berarti airnya harus mengalir. Nggak cukup nginten mau mboten cekap, harus dialirkan, airnya ngalir. Nah, kalau semisal hanya diresapi mawon kan belum sampai membasuh. Jadi kalau kutek, kiranya ibu-ibu pakai kutek, walaupun toh yang jual bilang kutek yang bisa diklentek loh nggih, yang bisa diklentek, walaupun toh yang jual ini ngaku ini boleh jenengan pakai wudu, kok
bagusnya ndak usah nggih. Pakainya kalau pas haid mawon. Jadi mboten usah dipakai ketika sholat, pas suci, pas akan sholat, pas mau wudhu dihilangkan dulu. Atau apa saja, seperti tip X atau make up. Nah ini dia perempuan, make up apalagi yang klaimnya waterproof. Waterproof niku artinya napa? Anti air, berarti kalau kena air pasti masih ada. Apalagi itu, kalau kena air masih ada, berarti tentu tidak akan sampai airnya pada bagian yang wajib dibasuh dan wajib diusap. Pasti tidak akan sampai, sehingga harus dihilangkan terlebih dulu. Maskara, bedak yang tebal, bedak kalau bedaknya tabur, ini kan biasanya meresap ibu-ibu. Jadi kalau diambil nggak ada biasanya kalau tabur. Kalau foundation pasti jelas ya, sesuatu yang kalau dihilangkannya butuh menggunakan make up remover pasti menghalangi air. Kalau dihilangkan menggunakan make up remover baru bisa hilang, pasti menghalangi air. Kalau tidak harus menggunakan make up remover belum tentu tidak menghalangi air, belum tentu. Bisa jadi menghalangi, bisa jadi mboten. Bagaimana cara tahunya? Ya semisal celak niku ibu-ibu nggih. Kalau celak niku, kalau celaknya tebal, kira-kira airnya tidak akan sampai pada kulitnya, maka berarti ya ditipiskan dulu. Semisal cuma tipis, kira-kira tidak sampai menghalangi air. Kalau sampai tebal pasti menghalangi. Jadi harus ditipiskan terlebih dulu, atau kalau lebih baik dihilangkan terlebih dulu. Mungkin yang setiap hari pakai alis harus dihilangkan terlebih dulu baru kemudian wudhu. Lipstik pun juga begitu. Yang boleh tersisa semisal cuma tersisa warnanya mawon. Maksudnya bagaimana? Contoh, panjenengan tuh kan ada lip tint ya ibu-ibu, lip tint niku atau tinta panjenengan kalau coblosan. Nah, itu yang nempel tidak ada bendanya, hanya tersisa warnanya saja. Mungkin yang ibu-ibu gainane niku ten griyon damel yang berhubungan dengan sumbo. Napa sumbo? Kunir. Kunir napa sumbo damel jajan, sumbone abang. Sumbonya merah, perwarna makanannya merah, tangannya merah. Nah, ini sisa warnanya saja. Kalau sisa warnanya saja maka tidak masalah, tidak menghalangi air. Biasanya kalau sisa warnanya saja juga tidak akan merubah air, tidak akan merubah air. Warnanya tidak akan merubah airnya. Jadi nemplek tan gini kulitnya, nemplek tan kulit. Jadi tolong dibedakan antara yang hanya sisa warnanya saja seperti henna, sisa warnanya saja, kunir, pewarna makanan, tinta, sisa warnanya saja, dan juga yang masih ada bendanya. Kalau masih ada bendanya seperti make up dengan segala macam make upnya, kalau masih ada bendanya harus dihilangkan terlebih dulu. Ini ku untuk syarat sah wudhu yang nomor 5. Kemudian yang selanjutnya 6, tahu akan kefarduan wudhu. Maksudnya nopo? Maksudnya ya tahu kalau wudhu itu fardu hukumnya, harus wudhu sebelum sholat ya. Seperti itu saja. Yang selanjutnya tidak meyakini fardunya sebagai sunnah. Nah tadi kan kita sudah di awal menyebutkan fardu wudhu ada 6. Dalam 6 fardu wudhu ini tadi ada ibu-ibu yang menyebutkan mengusap kedua telinga. Ternyata mengusap kedua telinga ini hukumnya adalah sunnah. Tidak masalah kalau jenengan meyakini mengusap telinga ini sebagai fardu. Lo tak kira wajib, lo tak kira fardu, ternyata sunnah. Boten napa-napa, tidak masalah. Yang bahaya, yang 6 ini jenengan yakini sunnah, bahaya, maka tidak sah wudhunya. Kenapa? Kalau jenengan yakini sunnah, maka kapan saja ditinggal tidak merasa salah. Contoh, mengusap sebagian kepala dikira
sunnah. Maka kalau nggak ngusap berarti hatinya menyangka tidak masalah. Nah ini baru berbahaya. Ini baru nanti wudunya tidak sah. Jadi kalau sunnah diyakini fardu masih tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau fardu diyakini sunnah, maka tidak memenuhi syarat sahnya wudu. Selanjutnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan kita perlu bahas sedikit ibu-ibu. Panjenengan tadi sudah kita sebutkan air ya tadi, yang air aqua ini. Air itu ada 4 ibu-ibu. Ada yang suci mensucikan, suci tidak mensucikan, suci namun makruh digunakan, najis. Yang keempat najis. Suci yang mensucikan contohnya adalah air mutlak, namanya air mutlak. Air bening. Air ini ditaruh di gelas namanya jadi air gelas. Ditaruh di ember jadi air ember. Ditaruh di kamar mandi jadi air bak, air jeding. Tidak berubah namanya. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Bisa karena kecampuran sampai merubah nama air. Contoh tadi nggih, air teh sampai jadi namanya teh. Kalau kecampurannya sedikit, hanya berubah sedikit saja kuning, semisal tangan jenengan itu kena kunir, terus kemudian nyelup, sudah selesai, sudah dibasuh padahal hanya sisanya mawon, kunir niku kan lama nggih hilangnya, masih ada terus bekasnya. Kemudian pas basuh-basuh masih ada sisanya, airnya berubah jadi kuning sedikit. Selama tidak merubah namanya ini menjadi air kunir, maka tetap namanya air yang suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk wudu, boleh. Boleh dipakai mensucikan najis, boleh. Yang penting tidak sampai merubah nama air. Ada juga karena tadi yang pertama kecampuran nggih. Yang kedua karena sudah digunakan bersuci, namanya air musta'mal. Bisa jadi sudah digunakan bersuci dari wudu, bisa jadi sudah digunakan bersuci dari najis, bisa jadi sudah digunakan bersuci mandi. Pokoknya kalau sudah digunakan bersuci wudu, mandi ataupun mensucikan najis namanya air musta'mal. Gimana air musta'mal itu? Semisal panjenengan wudu, menghilangkan hadas berarti basuhan yang nomor 1. Panjenengan wudu yang wajib kan 1 kali nggih ibu, membasuh wajah yang wajib 1 kali. Basuhan dari basuhan pertama, tetesan airnya namanya air musta'mal. Dari basuhan pertama. Kok bisa basuhan pertama? Karena yang menghilangkan hadas adalah basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga hukumnya sunnah. Faham dereng ibu-ibu? Coba kalau ulang lagi. Dalam wudhu itu kan menigakalikan basuhan, usapan, hukumnya adalah sunnah. Sehingga yang menghilangkan hadas niku yang nomor 1, yang wajib mawon. Maka yang dihukumi musta'mal, air yang sudah digunakan bersuci, itu yang dari basuhan pertama. Panjenengan kalau wudu di jedingnya itu dilihat-lihat dulu ibu-ibu, airnya banyak apa sedikit. Ada namanya air banyak, ada namanya air sedikit. Air banyak itu kalau sudah 2 kullah. 2 kullah itu seberapa? 2 kullah itu kalau ukuran kotak, panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Paling gampang niki jenengan mengukur pakai ini. Panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Ya kecil ya berarti nggih? Tidak harus banyak kan bautan. Panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. 2 kali garisan niku nggih. Panjang kali lebar. Kalau sudah ada itu namanya air banyak. Kalau belum ada 2 kullah namanya air sedikit. Kalau air sedikit ibu-ibu, pas membasuh muka jangan di dalam
air. Kenapa? Karena airnya netes. Mustakmal mengenai air yang ada di dalam jeding. Kalau airnya banyak monggo. Karena air mustakmal itu hanya ada pada air sedikit. Boten enten air mustakmal banyak, boten enten. Air mustakmal dengan kumpul kedados tunggal sampai 2 kullah nggak jadi mustakmal lagi. Boleh dijadikan untuk wudu. Jadinya air yang suci dan mensucikan. Jadi air mustakmal niku hanya ada pada air sedikit. Hanya ada pada air sedikit. Kalau jedingnya kecil banget, kados ten gini toilet umum itu kan baknya pakai ember atau hanya baknya cuma sauprit nggih. Semisal wudu jangan diteteskan di dalam bak. Air yang menetes dari basuhan pertama hukumnya mustakmal. Kalau mustakmal sampai merubah air yang di dalam baknya, maka nanti jadinya yang di dalam bak juga mustakmal. Akhirnya yang di dalam bak juga tidak boleh digunakan untuk berwudu dan juga bersuci. Gimana cara tahunya? Air mustakmal itu kan bening ya? Air mustakmal bening. Yang di bak juga warnanya bening. Gimana kita cara tahunya? Bening ketemu bening, terus cara tahunya air ini bisa merubah gimana? Dikira-kirakan. Air yang netes itu dikira-kirakan sama kuningnya air teh. Kuningnya air teh. Kalau semisal sampai merubah air yang di dalam bak yang kecil tadi, maka berarti sebak itu hukumnya mustakmal semua. Kalau tidak merubah, maka berarti masih boleh digunakan untuk berwudu atau masih suci mensucikan. Ngenten ibu-ibu. Kalau yang netes cuma beberapa tetes, itu tidak akan merubah. Tapi kalau jenengan wudunya itu ngenten pure, nggih? Pure ten gini. Sing netes lak kuwatah nggih. Sing netes kuwatah. Coba bayangke mawon pirang gelas teh niku nggih. Semisal setunggal gelas teh dimasukkan ke bak, ya kira-kira merubah mboten? Ya kalau merubah berarti airnya semua jadi mustakmal nggih. Maka harus perhatian ya, harus perhatian. Dengan air yang bisa digunakan untuk wudhu harus suci mensucikan. Gak boleh pakai air yang mustakmal. Hati-hatinya itu kalau baknya kecil. Kalau baknya besar monggo jenengan mau wudhu di dalam, mau wudhu di luar monggo. Karena kalau baknya besar sudah sampai 2 kullah airnya, tadi 60 panjangnya, lebarnya, tingginya 60 cm, maka pasti aman karena air mustakmal hanya ada pada air sedikit ya. Ada namanya air yang makruh digunakan. Air yang makruh digunakan niku di Indonesia itu ndak ada. Namanya kalau dalam bahasa kitabnya musyammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari. Betul enten ibu-ibu. Betul enten Indonesia niki jenengan nyalap toyo tenggene di luar menaruh air di luar, itu tidak akan sampai pada taraf musyammas, tidak akan sampai pada taraf dimakruhkan. Kenapa? Ini biasanya ada pada daerah yang memang panas, kados ten luar negeri ten Timur Tengah niku memang panas. Jadi tidak usah kita bahas terlalu panjang air yang makruh digunakan, air musyammas. Maka kita lanjut saja air najis selanjutnya. Air najis berarti yang terkena najis. Air kalau banyak 2 kullah atau lebih, ini kalau kejatuhan telek cicak, kejatuhan najis, maka najisnya kalau sampai merubah sifatnya air, rasanya berubah atau warnanya berubah atau baunya berubah, baru bisa najis. Kalau nggak merubah, semisal tai cicaknya cuma 3 di dalam airnya, maka airnya tetap dihukumi suci dan mensucikan. Boleh kita gunakan untuk wudhu
boleh kita gunakan untuk mandi besar, boleh kita gunakan untuk bersuci, boleh. Tapi kalau sudah sampai berubah warna, contohnya mungkin kotorannya yang masuk najisnya sangat besar. Jangan bayangkan, atau bangkai, wonten bangkai kucing semisal, napa bangkai tikus ya, jangan kucing nggih. Napa kucing kelelep mereka nggih, tikus mawon nggih yang sering bangkai tikus sampai baunya menyengat. Nah, niki baru nanti airnya menjadi najis. Nah, itu nggak boleh digunakan ibu-ibu. Kalau airnya dikit, air yang dikit tidak mencapai 2 kullah, kejatuhan najis, maka langsung auto najis. Langsung najis. Tidak perlu menunggu berubah. Walaupun tidak berubah, langsung najis. Nah, ini dia ibu-ibu, kalau dijeding kok jedingnya baknya kecil, tidak nyampe 2 kullah, maka hati-hati. Dilihat ada tarik cicanya mboten, enten telak cicake mboten. Atau kalau semisal membasuh, ketika pipis istinja jangan sampai nyiprat-nyiprat. Karena kalau nyiprat kena air yang sedikit, maka airnya menjadi najis. Ngerti nggih ibu-ibu? Air najis tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang boleh digunakan berwudu hanya satu, yaitu air yang suci dan mensucikan. Lalu kita bahas langsung pada prakteknya mawon langsung. Fardunya 6 tadi ya, fardunya 6 sudah tadi kita bahas di awal. Sekarang kita bahas prakteknya langsung. Praktek wudu ibu-ibu, kita langsung mau lengkapnya mohon nggih, sunnah plus wajibnya. Barangkali mau melakukan sempurna, wudu yang sempurna, maka caranya seperti ini. Pertama, perempuan ya, perempuan panjenengan semua insyaallah ini kan kebanyakan perempuan. Jadi yang pertama dilakukan adalah basuh tangan. Kemudian menyucikan area kewanitaan kalau memang ada najisnya. Yang baik pipis, karena sholat dalam keadaan menahan kentut, menahan kencing, hukumnya adalah makruh. Di awal sholat, kalau permulaannya ini menahan kentut, menahan pipis, hukumnya makruh. Tapi kalau di tengah sholat pingin kentut, jangan dikentutkan, ditahan sekuat tenaga. Ngonten nggih. Kalau di tengah sholat pingin kentut, harus ditahan sekuat tenaga. Kalau kepentut ya sudah. Kepentut berarti kan tidak ada daya dan kuasa untuk menahan, tidak kena dosa, nggak masalah. Tapi kalau masih ada kekuatan untuk nahan, tahan sampai selesai. Kalau munculnya di tengah-tengah sholat, kalau di awal sebelum akan sholat, maka kalau menahan pipis, BAB, kentut, keluarkan, lepaskan. Karena menahan ini di bawah sholat hukumnya makruh. Jadi sebelum wudu istinja dulu, pipis dulu atau istinja dulu. Barangkali ibu-ibu di sini keputihan niku hukumnya najis, nggih? Keputihan hukumnya najis. Keputihan yang dari dalam hukumnya najis ibu-ibu. Yang warnanya kuning itu najis. Kalau warnanya bening masih diperinci, ada yang suci, ada yang najis. Kalau warnanya kuning najis, warnanya keruh najis. Normal, perempuan itu keputihan normal. Jadi harus istinja dulu, cawi dulu. Setelah itu kemudian baru melakukan rangkaian wudu. Setelah istinja, setelah itu baru kemudian kalau mau niku nggih, mau mau lengkap nggih, membasuh kedua telapak tangan lagi. Setelah ini saya sunnah, ini sunnah. Saya sebutkan nanti yang mana yang sunnah, mana yang wajib. Niki sunnah. Setelah itu siwakan, sunnah siwakan. Siwakannya pakai apa? Sikat gigi ada, sikat gigi nggak apa-apa. Sikat gigi boleh.
Panjenengan kalau di rumah sering siwakan mboten ibu-ibu? Saya ajari napa cara megang siwak nih ibu-ibu yang sunnah nggih. Saya belum ada siwak, tapi adanya lipstik. Saya mboten bawa siwak. Bayangkan saja siwak niki ibu-ibu nggih. Cara pegang siwak yang baik, yang sunnah, 3 jari yang ini tengah di atas siwaknya, kelingking dan jempol di bawah. Niki sunnahnya pegang siwak seperti ini. Kok bisa sunnahnya Kanjeng Nabi kalau pegang seperti ini, ibu? Katanya lah, gini ya, pegang siwak yang sunnah seperti ini. Nah, siwakan sebelum wudu, siwakan. Ibu-ibu kalau siwakan, kalau sikat gigi, kalau jenengan boten niat maka tidak dapat pahala. Tapi kalau jenengan niat maka dapat pahala. Sikat gigi niat siwakan, saya niat siwakan, dapat pahala. Tapi kalau tidak niat tidak dapat pahala. Jadi eman-eman sikat gigi niku kan termasuk siwakan. Siwakan itu membersihkan gigi, menggunakan sesuatu yang kasar. Yang baik kalau Kanjeng Nabi dulu nggak ada sikat, jadinya pakai kayu arok namanya, kayu arok ya, namanya sebutannya kayu arok ya. Jadi kalau kita sikat gigi apakah termasuk siwakan? Termasuk, sama-sama membersihkan gigi. Jadi kalau sikat gigi sama niat. Setelah siwakan area gigi kanan, gigi kiri sudah selesai itu. Setelah siwakan lalu kumur, caranya ibu-ibu yang paling baik, panjenengan nyakup air, kemudian kumur, jempol kiri masuk membersihkan gigi, jempol kiri. Jadi kumur, ya. Boleh sekalian yang seperti ini ibu-ibu. Tadi kan kalau satu-satu seperti itu nggih. Kumur, jempol kiri masuk. Boleh sekalian kumur dulu, kemudian langsung istinsyak menghirup air ke hidung sampai sini baru kemudian dilepaskan. Tujuannya membersihkan hidung. Sunnahnya juga dibersihkan menggunakan kelingking jari kiri ya. Jadi kalau mau satu cakupan boleh langsung dari di satu cakupan ini, bisa untuk istinsyak, bisa untuk kumur dulu baru kemudian dihirup, nah, baru dibersihkan boleh, atau satu-satu boleh. Kumur dibersihkan, dihirup, kemudian dibersihkan pakai kelingking kiri kalau untuk hidung. Kalau untuk mulut pakai jempol kiri. Setelah itu, setelah kumur dan istinsyak, ibu-ibu meninggalkan kumur dan istinsyak hukumnya makruh. Meninggalkan berkumur dan istinsyak hukumnya makruh. Saya juga sama belajarnya supaya praktek setiap hari itu kalau wudu gak buru-buru. Karena kalau pribadi kalau wudu buru-buru, pinginnya cuma fardunya tok 6 niku tok, gak mau kumur, gak mau istinsyak. Yang baik ya harus dilakukan. Jadi untuk pepiling kita supaya sempurna, Setelah istinsyak kemudian baru setelah itu membasuh muka. Membasuh muka. Nah, muka niku dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Melebihkan sedikit hukumnya adalah wajib, ya, nggak boleh pas mepet buatan panon. Harus dilebihkan sedikit. Untuk lebarnya dari anak telinga satu ke anak telinga yang lain harus dilebihkan sedikit. Harus membasuh niku airnya harus mengalir. Airnya mengalir nggak boleh cuma ngusap. Usap bedanya kalau diusap itu airnya dimasukkan tangannya dimasukkan ke air terus ngenten. Nah, namanya ngusap. Kalau basuh dicakup, bawa air. Nah, ini namanya membasuh. Kalau ngusap cuma dibasahi tok tangannya, namanya ngusap. Setelah membasuh muka, ketika membasuh muka, jangan lupa ibu-ibu, ada hal-hal yang ada tempat-tempat yang sangat rentan, ujung mata. Ujung mata niki tempatnya belek. Padahal tempat belek, tempat kotoran mata itu adalah anggota zahir, anggota yang wajib dibasuh saat berwudu. Nah, harus dihilangkan. Kalau ibu-ibu sering pakai celak kayak saya,
itu pasti ada beleknya di sana. Pasti ada. Jadi harus hati-hati. Bagian ujung mata untuk diperhatikan. Setelah itu, setelah membasuh muka dari atas nih, yang sunnah atas dulu baru bawah. Jadi kalau membasuh itu begini Ibu. Begini nggih. Atas ke bawah. Yang sunnah seperti itu. Boten kadang-kadang kan ada yang tidak beraturan ya. Kadang-kadang ada yang tidak beraturan ya. Kadang-kadang ada yang pokoknya rata, ngoten nggih. Yang sunnah atas dulu baru bawah. Setelah selesai membasuh muka, baru setelah itu membasuh kedua tangan. Kalau membasuh kedua tangan ibu-ibu, yang sunnah dari kuku dulu, dari ujung jari. Ibu-ibu paling juga banyak yang membasuhnya dari siku-siku dulu. Yang sunnah dari jari-jari dulu. Jadi modelnya kayak gini kalau basuh. Gini, airnya mengalirnya seperti ini. Ujung jari hingga kedua siku-siku. Kedua siku-siku bukan pergelangan tangan ibu-ibu. Karena ada beberapa kadang-kadang kulo lihat itu kalau pas transit di masjid-masjid ngonten itu kalau ngelengkis niku samenten tok. Sementen ngelengkisnya. Jadi yang dibasuh cuma segini. Yang wajib niku sampai siku-siku ikut kebasuh. Ikut kebasuh. Bahkan wajib melebihkan sedikit. Jangan press. Lebihkan sedikit, ya. Sunnahnya dilebihkan sampai separuh lengan atas. Sunnah. Dilebihkan sampai separuh lengan atas. Caranya membasuhnya dari ujung kemudian dialirkan ke bawah, ngenten nggih? Sunnah digosok-gosok ibu-ibu, dari mulai wajah tadi sunnah digosok. Tangan juga sunnah digosok. Barangkali ibu-ibu itu kan kalau wudu di bak itu kan bisa nggih? Wudunya nyelup kan bisa. Nah, masukinnya begini, seret. Tetap sunnah untuk digosok ya, tetap sunnah digosok. Memastikan airnya mengalir semua. Jangan lupa ibu-ibu kalau pakai cincin seperti kulo, cincin juga sunnah untuk digerakkan. Bila mana cincinnya longgar, kira-kira cincinnya ini sudah bisa teraliri air. Tapi kalau cincinnya seret, kira-kira nggak digerakkan ini nanti nggak kemasukan air, wajib untuk digerakkan supaya airnya bisa mengalir ya masuk. Ini perempuan ini kan penuh dengan perhiasan. Jenengan misal pakai cincinnya seret harus digerakkan. Kalau cincinnya nggak seret, sunnah digerakkan ya. Itu tangan. Setelah tangan kanan dulu baru kiri. Tadi membasuh muka yang kurang adalah meniga-kalikan basuhan. Tadi kalau belum bilang ya, sunnah 3 kali. Kemudian tangan juga begitu, sunnah 3 kali. Gimana caranya 3 kalinya? Kanan, apa kanan kiri? Boleh sembarang. Yang penting yang paling dulu kanan. Boleh kanan, boleh kanan kiri boleh. Yang penting 3 kali, sunnah 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Yang wajib hanya sebagian kepala ibu-ibu. Kepala niku ngenten nggih. Yang wajib kepalanya lho nggih, bukan rambutnya. Rambut itu bagian dari kepala. Tapi tidak semua rambut ada pada kepala. Contoh, rambutnya kalau kita kan panjang. Rambut yang di sini yang semisal rambut niku kalau ke depan diarahkan ke depan, kalau ke belakang diarahkan ke belakang. Rambut poni niki kan mestinya jalurnya ke depan. Mengusap ujung poni niki belum mencukupi. Karena keluar dari batas kepala. Yang paling aman bagaimana? Usap bagian kepalanya, kulitnya. Seret. Masih cuma setitik-tik. Sah. Cukup. Yang penting bagian kepala. Kalau rambut boleh, walaupun hanya sehelai boleh, tapi syaratnya harus rambut yang ada pada bagian kepala. Segini ya ibu-ibu, kepala niku nggih. Yang ada di sini berarti boleh. Yang di luar sini berarti ndak boleh. Poni itu kan kalau dikebelakangkan kan di bagian kepala ya nggak gitu, tapi rambutnya kalau memang rambutnya ke depan harus dikedepankan, kalau ke belakang harus dikebelakangkan, kalau samping harus di
samping. Jadi tidak boleh ditarik yang tidak sesuai pada arahnya. Nah, ini nggih, nonton nggih. Jadi mengusap rambut yang ada di kepala atau kulit kepalanya lebih aman. Sunnahnya ibu-ibu mengusap seluruh kepala. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Intan, jempol ditaruh pada pilingan, kemudian ujung jarinya bertemu di bagian batuk, diarahkan ke belakang. Sret. Kalau rambutnya pendek, maka sunnah dikembalikan lagi ke depan. Sret. Kalau rambutnya panjang, maka kalau kembali malah justru akan merobak-robek rambut. Maka tidak perlu ibu-ibu. Sret nonton mawon cekap. Nggih, ngenten nggih? Nah, ini yang sunnah. Kalau nanti saya basah semua, rambutnya jadi bau, ya sudah nggak apa-apa. Yang wajib-wajibnya saja boleh. Paling baik ibu-ibu, dawuh guru saya dulu, mengusapnya bagian ubun-ubun, tempat keluarnya ruah, supaya mudah keluarnya ruah. Yang diusap bagian ubun-ubun. Jadi kulitnya, cari kulitnya. Atau rambutnya juga nggak apa-apa, nggak nyampe kulitnya nggak apa-apa, rambutnya nggak apa-apa. Ubun-ubun ini pasti di bagian ke kepala. Pun setelah itu, setelah ke mengusap nih tidak harus membasuh. Cukup celupkan tangan, yang penting tangannya basah. Setelah itu mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga caranya sebenarnya sembarang caranya. Cuma yang diajarkan oleh para ulama niki telunjuknya di dalam, jempolnya di luar, telunjuknya kemudian setelah dibasahi lagi basahi lagi dengan air yang baru, kemudian mengusap kedua telinga, telunjuknya di dalam, telunjuknya ini meratai seluruh sela-sela telinga. Baru kemudian yang jempolnya dua ini meratai yang bagian luar. Seret. Setelah itu sunnahnya plek. Nah, nonton. Epek-epeknya niki diginiin. Nah, niku. Itu yang paling lengkap ibu-ibu. Lek kelamaan gimana? Ya sudah, yang penting diusap lah, nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesunahan. Kelamaan ya nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesunahan. Ini kalau sudah biasa cepat ibu-ibu. Selesai. Kalau sudah cepat biasa, Kemudian setelah mengusap kedua telinga, sunnah ibu-ibu. Bila mana tidak dilakukan maka tidak masalah, sunnah. Kedua telinga hukumnya sunnah. Setelah itu baru membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang wajib hingga mata kaki. Sunnahnya dilebihkan sampai separuh betis. Nggak sunnah kalau sampai paha-paha, nggak sunnah. Yang sunnah melebihkan sampai separuh betis, ya. Yang dari semuanya tadi harus tertib berurutan. Harus berurutan. Urut niku termasuk daripada fardunya wudu. Termasuk daripada fardunya wudu. Jadi kalau semisal jenengan pinginnya tangan dulu baru kemudian wajah, maka ndak boleh. Tidak memenuhi fardunya wudu. Ya, setelah selesai membasuh kedua kaki, maka sudah selesai wudunya. Makruh bekas wudunya ini dihilangkan dengan anduk. Jadi makruh sebenarnya dihilangkan dengan anduk, dihilangkan dengan tisu. Itu makruh. Kalau tidak niat menghilangkan, contohnya tidak niat menghilangkan tapi hilang sendiri, kerudungan lalu kegesek, nah nggak masalah kalau itu tidak masalah. Setelah wudu sunnah berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Pripun ibu doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sunnah sunnah doa wudu tadi menengadahkan tangan dan juga menghadap ke langit. Sunnahnya seperti itu. Niku sunnahnya wudu.
Lalu satu lagi terakhir pembahasan kita pada hari ini, sebelum tadi kita bahas apa saja yang membatalkan wudhu, 4 hal yang membatalkan wudhu. Kalau ibu-ibu pingin sempurna setelah wudhu itu sunnah, sholat sunnah. Ada namanya sholat sunnah wudhu, 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Ceritanya begini ibu-ibu, Kanjeng Nabi ini kan semerap, pas beliau itu Isra Mi'raj, beliau ini kan dalam hadis beliau cerita ketika Kanjeng Nabi masuk surga, Kanjeng Nabi ini ku dengar sandalnya sahabat Bilal. Ditangleti sahabat Bilal oleh Kanjeng Nabi. Kok bisa kamu mendahuluiku masuk surga? Sandalnya sudah di sana. Kok bisa? Dahunya sahabat Bilal, dengan apa kamu mendahuliku? Kata Kanjeng Nabi begitu. Dahunya sahabat Bilal, aku ketika berwudu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelahnya. Jadi namanya sholat sunnah wudu, 2 rakaat setelah wudu ya. Gimana niatnya? Usolli sunnatul wudu, begitu saja. Saya niat sholat sunnah wudu, lillahi ta'ala, Allahu Akbar pun saged pakai bahasa Jawa. Ponnya ibu ya. Niku praktek wudu secara lengkapnya kurang lebihnya seperti itu ibu-ibu. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Itu kurang lebihnya seperti itu ya, praktek lengkapnya. Yang perlu kita bahas lagi, yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan atau belakang. Yang paling sering ditanyakan ibu-ibu, perempuan kalau keluar angin dari jalan depan hukumnya apa? Batal mboten wudunya ibu-ibu? Batal. Sesuai dengan konsepnya ini, yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik depan ataupun belakang. Jadi kalau keluar angin baik dari belakang atau depan, itu hukumnya adalah batal. Keluar sesuatu yang jarang, batu semisal, kencing batu kan keluar batu, itu juga tetap membatalkan wudu. Sama, apa saja yang keluar dari jalan depan dan belakang membatalkan wudu, kecuali 1, mani. Mandi ini nggak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Gimana contohnya? Mani nggak batal wudu, tapi wajib mandi. Biasanya kan orang kalau keluar mani kan biasanya bersentuhan dengan perempuan atau bagaimana ya, atau laki-laki. Contohnya begini ibu-ibu, ada namanya keluar mani karena mimpi. Tidur dalam keadaan menetapkan pantat sudah punya wudu, terus mimpi keluar mani sampai keluar, maka orang itu wajib mandi tapi tidak batal wudunya. Aneh ya ibu ya. Jadi wudu apa yang tidak membatalkan wudu kalau keluar dari jalan depan dan belakang hanya mani. Yang kedua, hilang akal baik tidur, baik pingsan, baik koma, apa saja hilang akal, epilepsi, pokoknya hilang akal, mabuk, hilang akal. Kecuali tidur yang menetapkan pantat. Menetapkan pantat itu ibu-ibu kira-kira kalau mau kentut tidak bisa keluar sekira tidak menggerakkan pantatnya. Nah, itu baru nanti menetapkan pantatnya. Kalau duduk tahiyat akhir, kira-kira ada bagian pantat yang terbuka sedikit, maka berarti belum menetapkan pantatnya. Jadi posisi duduknya harus menetapkan pantatnya nempel, baru menetapkan pantat. Kemudian setelah menghilang akal, yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, harus kulit. Kalau cuma rambut, kena rambutnya mawon nggak apa-apa, kena kukunya mawon juga nggak apa-apa. Kulit antara laki-laki dan perempuan tidak harus sudah balik.
Batasannya seberapa yang membatalkan? Sampai taraf menimbulkan syahwat. Anak zaman sekarang ini gede-gede loh ibu-ibu. Kelas 1 SD itu sudah besar, gitu. Kira-kira kalau sudah menimbulkan syahwat berarti menyentuhnya batal. Tergantung seberapa. Kan anak beda-beda. Kalau sudah umur 7 tahun, kalau di dalam ada beberapa keterangan ulama itu yang membatasi umur ada, cuma sebenarnya batasannya adalah sekira sudah menimbulkan syahwat maka membatalkan wudu. Kira-kira 6 tahun itu sudah menimbulkan syahwat. Kalau masih 4 tahun, 3 tahun itu masih kecil sekali tidak menimbulkan syahwat maka tidak membatalkan wudu, ya. Jadi yang biasanya salah paham itu kalau balik baru batal. Tidak harus balik padahal sudah menimbulkan syahwat, sudah membatalkan wudu. Jadi jangan gampang-gampang ibu-ibu ada anak kecil dipegang. Anak kecil sudah menimbulkan syahwat berarti batal wudunya. Kecuali yang mahram. Yang mahram siapa? Yang mahram itu. Mahram itu ke atas, ke bawah dan ini. Ibu dan saudaranya, ayah dan saudaranya, anak tentunya saudaranya, okay? Kemudian saudara kita, okay? Berarti kalau ibu dan saudaranya bibi, ya, bibi kandung, paman kandung itu semua mahram, tidak batal wudu. Ponakan juga tidak batal wudu, anaknya saudara juga tidak batal wudu. Yang batal yang tidak sesuai ini, sepupu batal wudu. Sepupu batal wudu loh, nggih. Jadi jangan sampai pegang batal wudu sepupu. Apalagi ipar juga batal wudu. Pak D ipar juga batal wudu. Panjenengan yang saudara ibunya yang perempuan, suaminya batal wudu, bukan mahramnya. Itu mahramnya, perbedaan mahramnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah menyentuh kubul ataupun dubur manusia. Nyawi anaknya juga batal wudu. Cebok sendiri juga batal wudu, ya, menyentuh kubul dubur manusia. Ya, 4 hal yang membatalkan wudu. Maka kalau mau sholat harus memperbaharui wudunya, harus wudu lagi. Ini cukup pembahasan wudu kita kali ini. Setelah ini tanya jawab, ibu-ibu silahkan nanti yang ingin ditanyakan seputar wudu, toharoh. Pertemuan depan insyaallah kita akan bahas mandi besar. Insyaallah kita akan bahas mandi besar atau kita bahas sholat selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.